Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan tes tulis untuk calon panitia pemungutan suara atau PPS. Pelaksanaan tahap seleksi tes tulis ini diikuti ribuan peserta dari 284 desa. Ribuan peserta seleksi PPS dari berbagai desa ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti tes tertulis yang dilaksanakan KPU Kabupaten Nganjuk di Gor Bung Karno Nganjuk. Dalam prosesnya, para peserta mengurus administrasi sesuai arahan dari panitia. Setelah itu, peserta diberikan arahan terlebih dahulu oleh KPU Nganjuk sebelum mengerjakan soal ujian tes tertulis. Soal ujian berupa soal pilihan ganda sebanyak 75 soal yang diujikan. Sebelumnya, KPU Kabupaten Nganjuk melakukan pendaftaran calon PPS melalui aplikasi Sigap yang dirilis oleh KPU RI. Para peserta seleksi tertulis ini merupakan pendaftar yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi dari 280 desa kelurahan se-Kabupaten Nganjuk. Total jumlah peserta tes tertulis sebanyak 2.373 orang. Adapun jadwal tes tertulis ini dilaksanakan 2 sesi. Sesi pertama diikuti oleh peserta sebanyak 1.233 peserta dari 10 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Dan sesi kedua diikuti oleh peserta sebanyak 1.140 peserta dari 10 kecamatan. Ari Sujatmiko, Komisioner KPU Nganjuk menjelaskan setelah pelaksanaan tes tertulis ini, pihaknya akan mengumumkan 9 peserta dari setiap desa yang berhak mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yaitu tes wawancara. KPU Nganjuk akan mengumumkan hasil tes tertulis ini pada tanggal 15 Januari 2023. Setelah tes wawancara akan diumumkan 3 orang yang dinyatakan lolos menjadi PPS di setiap desa atau kelurahan. Pada hari ini, Senin 9 Januari 2023, KPU Kabupaten Nganjuk melaksanakan seleksi ujian tertulis untuk panitia pemungutan suara atau PPS tingkat desa di 20 kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, Gading Hari Cahyanto, peserta dari Desa Tanjung Lejo, Longket menjelaskan, teknisi pelaksanaan ujian sedikit mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya informasi dan tidak mengikuti perkembangan terhadap perbaruan soal. Ia berharap KPU Nganjuk mempermudah prosesi pelaksanaannya serta bisa memperhatikan permasalahan terhadap orang tua yang kurang update tentang informasi berbasis digital. Yang tadi ada kesulitan atau kendala apa enggak? Ya, tentunya kalau kesulitan tetap ada, tetapi karena kita ada sedikit persiapan jadi bisa lancar. Semoga hasilnya juga memuaskan. Ya. Bisa disebutkan Pak terkait kesulitan itu di mananya Pak? Kalau saya pribadi kesulitan itu kadang jarang melihat berita. Jadi kalau ada soal terkait update KPU sini data kesulitan karena jarang melihat berita. Banyak buuan. Pelatihan. Ya. Putri Kartika Aprilia, peserta seleksi PPS lainnya menyatakan teknis pelaksanaan tes tukis yang diikutinya berjalan dengan lancar. Ia berharap dalam seleksi ini bisa lolos menjadi anggota PPS yang baik. Dugaannya sendiri terkait ujian ini apa? Harapan dari setelah ujian ini untuk saya pribadi, untuk saya ya semoga aja lolos, kemudian menjadi PPS yang baik. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan.